tekankan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah di Bogor. Bang, kamu tinggal itu rokok sebungkus ya, seminggu juga harus sini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, sekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa pendeta? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang. Emang dia pendeta? Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau pun itu bapak saya kau. Pendeta apa kau? Mati ini kau. Teman-teman, ketika saya menonton video yang sedang viral sekarang ini, saya tergerak untuk memberikan tanggapan. Wow, sangat miris sekali. Seorang bapak-bapak di rumah duka mengaku sebagai pendeta, tetapi karakternya suka emosian dan menimbulkan kekacauan. Jauh yang diajarkan dari Alkitab. Seorang pendeta seharusnya di rumah duka memberikan penguatan, penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka, bukan malah membuat kekacauan, pertengkaran, keributan, bahkan keluarga yang sedang berduka semakin bersedih. Wow, sangat miris ya teman-teman ya, dan sangat disayangkan perbuatan seperti ini. Apakah Bapak Pendeta ini tidak pernah membaca Alkitab atau tidak tahu syarat-syarat menjadi seorang pendeta yang telah diajarkan dalam Alkitab? Titus 1 ayat 6-9 syarat-syarat menjadi seorang pendeta. Dia tidak boleh mempunyai banyak istri alias tidak boleh poligami. Dia tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Nah, ini oknum pendetanya tidak bisa menguasai diri dan tidak bijaksana. Seharusnya pendeta ini memberikan pengajaran yang benar yang tertulis dalam Alkitab tentang orang mati. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan orang mati yang diajarkan dalam Alkitab bahwa harta miliknya semasa dia hidup tidak dibawa serta, melainkan diberikan kepada orang lain, yang tertulis di Mazmur 49 ayat 10-11, Lukas 12 ayat 16-21. Orang yang mati juga, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk berdoa dan memuji-muji Tuhan, yang tertulis di Yesaya 38 ayat 18.
Jadi Bapak Pendeta, tolonglah belajarlah Alkitab sungguh-sungguh. Jangan suka emosian. Berikanlah teladan yang baik kepada jemaat. Jangan menjadi batu sandungan. Terima kasih. Adonai Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Amin. Awalnya Mikriting memposting gambar dengan tulisan berikut. Wahyu 2 nomor 8. La ilaha illa Yeshua Al-Masih. Tidak ada Allah selain Yesus. Tidak lama setelah itu, ada orang Kristen yang bertanya tentang postingannya itu. Dan jawabannya membuat rambut kita jadi keriting seperti rambutnya. Gue Kristen, nggak tahu maksud kakak. Gue lulusan sekolah Alkitab dan teologi masih proses. Jelaskan, tiada Allah selain Yesus. Jawab. Oke, bentar dulu, minum dulu ya. Keselek. Aduh, gigi saya kelihatan lagi jelek. Aduh. Ya oke lah, lupakanlah gigi yang tompel sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel BAMTRI ya teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang viral teman-teman, di mana ada kejadian teman-teman ya, seorang pendeta menolak menutup ataupun mengkuburkan jenazah. Ya, jadi ada seorang pendeta, dia menolak menguburkan jenazah lantaran keluarga memasukkan barang-barang yang menurut pendeta tersebut tidak layak dimasukkan ke dalam peti jenazah. Jadi pendeta tersebut menolak untuk melakukan ibadah pengkuburan jenazah kalau keluarganya tetap bersikeras memasukkan barang ke dalam peti jenazah. Kita tahu teman-teman bahwa saudara kita yang di sebelah itu memang kita lihat sering ada kejadian di mana barang-barang kesayangan ataupun barang yang diinginkan oleh mendiang itu dimasukkan atau dikuburkan. Ya, dikuburkan bareng dengan mendiang tersebut. Bahkan kalau di Amerika itu saya pernah lihat mobil kesayangan dari mendiang itu ikut dikuburkan, ya. Jadi barang si mayat ini ikut dikuburkan semua. Tetapi ternyata pendeta ini beda, teman-teman. Pendeta ini menolak menguburkan, bahkan terjadi baku hantam. Terjadi cekcok. Ya, udah saling tarik-menarik. Untung dilerai, kalau enggak habis itu baku hantam. Dan saya jamin pendetanya yang babak belur, teman-teman. Nampaknya kalau terjadi baku hantam, pendetanya yang babak belur. Karena secara usia, pendeta Lundu Simajuntak ini lebih tua. Sedangkan anak dari mendiang itu masih muda. Polisi lagi. Ya, kalian bayangkan, masih muda, polisi, berantem dengan seorang pendeta yang usianya sudah sepuh. Nah, itu nggak mungkin imbang, teman-teman. Bahkan dibilang sampai pamerkan tembak. Ya, pamerkan senjatanya. Sehingga pendeta Lundu Simajuntak itu langsung teringat kejadian Verdi Sambo, kan begitu. Jenderal saja bisa nembak orang, apalagi cuman yang biasa gitu kan, yang bawahan gitu. Yang istilahnya usianya juga masih sangat muda, emosinya masih lebih meluap-meluap. Nah, ini menurut pendeta Lundu Simajuntak, bukan saya ya yang ngomong, pendetanya. Dan yang lebih konyol teman-teman, ya, yang lebih konyol si Mikana. Tadi kalian lihat di video pembukaan, si Mikana ini yang nggak ngerti apapun, tapi selalu merasa paling pintar, selalu merasa paling mengerti kekristenan, tiba-tiba sok-sok komentari. Nggak ngerti apapun, tapi komentari. Ini orang bilang sotoy. Sotoy, teman-teman. Bahkan di awal dia bilang apa? Bapak tersebut mengaku pendeta, tapi karakternya suka emosian. Ada hubungan sama pendeta itu nggak boleh emosi. Sejak kapan? Ini yang pertama. Terus kedua, sejak kapan bapak tersebut mengaku pendeta? Dia nggak mengaku, tapi memang pendeta yang diundang sama keluarganya. Bukan dia yang menawarkan diri, saya pendeta, boleh nggak saya yang jadi pendeta untuk doa, ya, doa tutup peti. Apakah seperti itu? Kan enggak. Dia memang diundang, karena dia adalah pendeta dari keluarga ataupun mendiang tersebut, si mayat tersebut. Nggak ada orang tiba-tiba ngaku pendeta ya, untuk bisa menghadiri acara seperti itu, atau supaya ya lumayan lah dapat amplop kan gitu. Karena kan setelah melakukan ritual seperti itu biasanya adalah cenderamata atau oleh-oleh ataupun inilah ya istilahnya bayaran lah, ya, ucapan terima kasih.
Jadi kamu pikir orang mendaftarkan diri terus bilang, Pak saya pendeta, saya aja yang maju. Nggak gitu, memang dia pendeta. Jadi ini kurang ajar si Mikana ya. Mengatakan mengaku pendeta. Nggak cocok statement seperti itu. Ini bukan mengaku, tapi memang pendeta. Memang clear dia pendeta gitu. Dia adalah pendeta di HKBP Bojong Menteng yang berlokasi di Jalan Kemuning Raya 3, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini clear kok, identitas jelas, ya gerejanya di mana jelas. Jangan kamu bandingkan dengan pendeta yang ada di TikTok, yang nggak jelas, yang kita nggak tahu. Ini pendeta jelas ada jemaatnya, dan yang meninggal memang jemaatnya. Clear ya, buat si Mikana nih pintarlah sedikit. Terus kalau masalah emosian, saya rasa sudah banyak sekali lah pendeta-pendeta yang jauh lebih emosian dibandingkan dengan pendeta Lundu ini. Bahkan kalau kamu lihat MYM, mampet ya mampet, itu lebih gila lagi, maki-maki orang. Deki Ngadas maki-maki orang. Ya, siapa lagi? Pendeta semua maki-maki orang kalau sudah debat di dalam diskusi lintas iman. Coba lihat, ada pendeta yang nggak emosian? Coba tunjuk tangan dulu, ada nggak pendeta yang nggak emosian? Yang di ranah diskusi ini? Nggak ada, teman-teman. Yang kita jumpai semua tukang emosian. Apalagi Pak Bom-Bom ngaku pendeta. Kalau Pak Bom-Bom boleh Mikana bilang ngaku pendeta. Karena Pak Bom-Bom sendiri yang ngaku pendeta, tapi nggak ada bukti dia pendeta. Nggak ada buktinya. Ya. Kalau pendeta Lundu ini memang diundang. Beda. Ya. Pak Bom-Bom lebih emosian lagi kan gitu. Oke, kita dengarkanlah klarifikasi dari pendeta Lundu Simanjuntak lah. Biar jelas, biar clear. Dan teman-teman di luar sana tahu apa yang terjadi. Jangan sotoy. Ya, apalagi yang ikut Mikana tuh, yang penonton-penonton Mikana itu kan, mohon maaf, agak kurang gitu menurut saya. Kurang terdidik. Karena yang ditonton, ya Mikana pula gitu kan. Oke, kita dengarkan dulu. Pemberangkatan jenazah atau bahasa umumnya ibadah penutupan peti, pasti pendeta HKBP akan memeriksa peti jenazah. Itu sudah hukum yang umum itu. Pendeta akan memeriksa isi dari peti jenazah. Nah, saya melihat ada rokok, ada Alkitab, ada sepatu, ada pakaian, ada tas. Nah, sangat banyak. Nah, jadi karena pendeta HKBP itu ada pijakannya ini dia. Ya, ada FPP, ada konvensi namanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan ini juga tentu berangkatnya dari Alkitab juga. Nah, di sini semua diterangkan Alkitab tidak boleh dimasukkan dan hal-hal lain yang itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jadi saya ambil rokok, saya ambil Alkitab. Kemudian saya khotbah. Artinya sudah ibadah dimulai, ya, kemudian sudah bernyanyi, kemudian khotbah. Dalam khotbah saya mengatakan bahwa ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menunjukkan ya aliran saat dalam konteks HKBP karena ada rokok, ada Alkitab, ada tas, ada sepatu. Nah, saya perlu ingatkan bahwa Alkitab juga mengatakan tidak ada lagi hubungan orang mati dengan orang hidup. Ya, seperti itu. Apalah artinya Anda memberikan rokok? Kapan ibu itu akan menghisap rokok lagi? Bukankah rokok itu mending ya Anda ambil, Alkitab Anda masukkan, dia akan busuk menjadi tanah. Kapan ibu itu akan membaca Alkitab? Andaikan ibu ini waktu hidup dia tidak pernah membaca Alkitab, apalagi sudah mati. Kan? Nah, ini ada tas juga. Untuk apa tas ini? Apa ibu ini akan pergi ke mall? Kan enggak juga. Seandainya lah iblis memakai situasi ini, kemudian Anda melihat dari kejauhan ada mama bawa tas, Anda akan senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Iblis memanfaatkan. Sebelum menjelaskan ini terlebih dahulu Pendeta Lundu memberikan catatan bahwa Eporus atau pimpinan HKBP memberikan kepastian bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan HKBP, jadi tidak perlu takut. Selanjutnya Pendeta Lundu Simanjuntak menjelaskan tentang bagaimana keributan itu terjadi di mana Pendeta Lundu sudah memberikan pengajaran jikalau memasukkan Alkitab, rokok, tas ke dalam peti tidak ada gunanya, tetapi keluarga tetap ngotot karena itu merupakan pesan dari almarhum. Dan berikut ini cuplikannya. Ini udah kacau ini.
Kalau gitu aku hands up. Aku mengalah kan gitu. Daripada saya dipaksa harus menguburkan dengan ada benda-benda tadi, sepatu, rokok, kemudian Alkitab dan tas, ya saya mending hands up aja. Saya juga kan ya takut ditegur oleh pimpinan HKBP sebab di situ banyak jemaat HKBP juga. Nah, bisa saja saya dilaporkan ternyata pendeta dia kalah. Nah, oke, saya hands up. Saya tidak mau mengubur, silakan Anda kubur. Nah, saya pergi, kita pulang. Kemudian ada seorang bapak menghadiri saya karena suasananya sudah mencekam. Tapi waktu saya bilang saya pulang, kemudian si bapak itu yang suami dari almarhum, oh kita mau keras-kerasan ya katanya. Wah ini kok mau ngajak berantem begitu kan. Saya bilang saya pendeta. Kenapa rupanya kalau pendeta? Saya anaknya. Memang ada apa dengan pendeta? Wih ini kok selama hidup jadi pendeta gue baru ini ngadapin jemaat kayak gini kan gitu. Dan saya tidak kenal itu siapa gitu loh. Dan apa pekerjaannya saya tidak kenal. Tapi dia akan berusaha untuk membuat kasar terhadap saya. Kalau Bapak Ibu lihat di video itu kan banyak bapak-bapak itu melerai dia, menghalang-halangi dia karena dia mau akan kejar saya. Kan begitu. Di akhir perbincangan ini, Pendeta Lundu Simanjuntak menjelaskan bagaimana kronologis sehingga dia tidak mau memakamkan jenazah. Ternyata ini merupakan permintaan keluarga karena melihat situasi yang tidak kondusif lagi dan bisa membahayakan keselamatan dari Bapak Pendeta Lundu Simanjuntak. Jenazah ya dengan harapan bahwa pihak keluarga itu bisa melakukan pendekatan kepada pihak keluarga agar mengikuti aturan gereja, bukan mengikuti ya aturan manusia, istri yang berpesan ini itu. Nah, jadi datang lagi kepada saya Marga Panggabean, dia mengaku Marga Panggabean, saya tidak kenal. Pak Pendeta tolong sabar, saya akan ke dalam lagi. Ya, sedang melakukan negosiasi supaya pihak keluarga mau mengikuti aturan gereja. Kan begitu. Nah, setelah 20 menit saya menunggu, datanglah pihak keluarga. Yang tadi mendatangi saya itu yang mengatakan Pak Pendeta, suasananya panas, Pak. Itu anak yang tadi berbuat kasar sama Bapak itu polisi, Pak. Dan dia dengan sengaja menunjukkan dia punya pistol di pinggangnya. Jadi kami takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebaiknya Bapak segera pulang. Nah, jadi saya pulang itu atas perintah keluarga. Saya tetap ada di situ dengan berpakai jubah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan pendeta orang tidak mau mengubur, loh saya mau mengubur. Saya tunggu ada lobby ya untuk barang itu tidak dibawa ke kuburan. Nah, karena mereka sudah saya juga ya oke lah, saya mungkin terlalu bodoh, tapi saya terus terang menjadi takut pada saat itu karena saya ingat Sambo kan, nah, jenderal aja bisa nembak kepala, nah, apalagi ini kan, saya takut, saya waktu itu aku membayang, tiba-tiba dia keluar dari dalam dia tembak kepala aku mati, aku kacau juga pikirku. Maka semua majelis mengatakan Pak Pendeta, ayo kita segera pulang sesuai dengan ya perintah daripada keluarga. Nah, terus saya sempat mengatakan, lah nanti gimana dong, siapa yang memimpin acara penguburan? Udah Pak, mereka sudah cari peta dari luar. Ya sudahlah, tentu saya juga tidak mau ribut. Nah, saya juga tidak pernah mengatakan bahwa jemaatku direbut oleh pendeta lain. Saya tidak. Ya, jadi udah dikasih tahu kan bahwa penyebabnya memang ADRT dari HKBP tidak mengizinkan. Jadi Bapak ini cuma menjalankan, pendeta ini cuma menjalankan aturan. Kalau di gereja lain boleh, ya udah, silahkan di gereja lain. Bahkan terakhir GBI ya, pendeta GBI yang istilahnya melakukan doa tersebut. Saya nggak tahu apakah anaknya, ya mungkin anaknya ini jemaat di GBI, sedangkan mamanya yang meninggal, nah ini mungkin HKBP kan gitu. Karena banyak sekarang kita lihat teman-teman, ya, banyak sekali kejadian bapak ya sama mamanya gereja di mana, anaknya tempat lain. Apalagi kalau yang anak muda ini lebih banyak ke karismatik. Yang muda-muda biasa ke karismatik sekarang, zaman now. Kalau yang tua biasanya masih ke gereja yang tradisional. Dan HKBP adalah salah satu yang tradisional gitu kan. Jadi mamanya nih Marga Manalu. Ya, mamanya yang meninggal ini Marga Manalu, dia jemaat di HKBP. Dan pendeta Landu ini memang pendetanya. Pendeta dari Mendiang. Tapi anaknya kita nggak tahu. Anaknya nggak tahu kita gereja di mana. Tapi kalau saya lihat, ya ini pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi saya,
anaknya bukan jemaat di situ. Bukan di situ. Kenapa? Karena nggak mungkin anaknya nggak hormat sama pendetanya. Jadi besar kemungkinan anaknya bukan jemaat HKBP. Itulah kenapa sikap dia kepada pendeta agak gimana gitu kan, agak keras. Karena apapun cerita, kalau itu memang pendeta dia pasti segan. Agak ada rasa segan lah. Betul tidak? Kalau memang kita nggak cocok sama satu pendeta, pasti pindah gereja. Kalau ada orang nggak cocok dengan pendetanya, dia pasti pindah gereja. Itu udah biasa. Jadi nggak mungkin ada orang yang sampai sekurang hajar itu sama pendeta. Jarang. Ya, kecuali ada dendam atau apa gitu kan, ada kisah masa lalu. Jadi kembali teman-teman, ya kalian yang nilai sendiri. Karena memang ada beberapa gereja memperbolehkan. Memperbolehkan, karena mereka anggap itu barang kesayangan. Ya, jadi sekalian dikuburkan. Dan saya pernah dengar ya, saya pernah dengar pandangan dari beberapa pendeta gini ngomongnya. Kalau yang dikuburkan, itu dengan tujuan. Istilahnya supaya barang-barang mendiang ikut dikuburkan supaya nggak ada lagi kenang-kenangan di rumah yang bisa membuat keluarga sedih. Nah, jadi contoh, dia suka mancing. Ya sudah, pancingannya ikut. Jorannya itu ya, joran pancingan dikuburkan juga. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi sisa-sisa peninggalan dari semendiang. Karena kalau masih ada, takutnya keluarga sedih. Kan gitu. Lagi mau makan, tiba-tiba lihat barang pancingannya. Pancingan si mendiang. Dia kan, aduh, teringat lagi, sedih. Ya, setiap lihat barang peninggalan kan bisa sedih. Jadi supaya nggak sedih, ya udahlah, biar aja ikut dengan yang meninggal. Nah, itu diperbolehkan. Ada beberapa gereja perbolehkan seperti itu, karena tujuannya itu supaya menghilangkan barang kenang-kenangan. Tapi kalau berpikir bahwa, supaya nanti dia setelah bangkit dari kematian, bisa gunakan barang itu. Atau nanti di alam lain, dia pakai barang itu. Nah, itu nggak boleh. Kalau punya pikiran bahwa barang itu akan digunakan, itu nggak boleh. Ya, jadi gereja beberapa terapkan situ. Ada juga yang memang masa bodoh, udah masukin aja nggak apa-apa. Nggak ada berpikiran apapun. Silahkan lanjutkan. Nah, ini beda teman-teman sama Muslim. Kalau di Muslim kita clear ya. Mau sekaya apapun, ya kamu meninggal kain kafan teman-teman. Sekaya apapun kain kafan. Mau kamu sultan, ya kain kafan. Nggak ada istilahnya, pakai kain emas. Nggak ada teman-teman. Kain sutra, nggak ada. Nggak ada teman-teman. Mau sesultan apapun kamu, sekaya apapun. Kalau di Islam clear, panduannya lengkap. Kalau di sebelah, ya mohon maaf. Setahu saya ya, balik lagi ke kebudayaan masing-masing. Kalau budayanya pakai peti matilah dia. Ya. Kalau dia tradisinya itu, mayatnya itu dibuang ke laut, ya udah buang ke laut. Karena agamanya nggak ada panduan, sehingga kembali ke budayanya setempat. Kita bisa lihat, ada orang meninggal pakai peti mati sampai 1 miliar. Ada juga yang peti matinya cuma 500 juta. Ini agak beda gitu kan. Satu 1 miliar, satu 500 juta. Apaan ini gitu? Satu pakai jas. Satu karena nggak punya jas, pakai baju kemeja. Padahal kalau kita bilang, rokok, itu kan benda. Yang dimasukin rokok. Kemeja, jas, itu kan barang juga, betul nggak? Dia kan pakai baju dulu, baru pakai jas. Artinya jas itu untuk apa gitu? Apakah dia berpikir nanti setelah kebangkitan dia pakai jas itu? Artinya apa bedanya dengan rokok? Kalau kita mau telaah, kita mau berpikir ya. Karena ada gereja bilang, nggak apa-apa kalau cuman barang kenang-kenangan, supaya istilahnya nggak ada di rumah lagi. Tapi apa bedanya gitu dengan kemeja? Rokok dengan kemeja apa bedanya gitu? Karena orang Kristen percaya kamu akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, yang kita nggak tahu tubuhnya seperti apa. Tubuh kemuliaan, artinya nggak pakai jas itu dong. Kalau pakai jas itu sedih sekali, yang miskin nggak pakai jas. Nanti di hari penghakimannya beda-beda, ada yang pakai jas, ada yang enggak gitu kan. Wah, ini yang miskin, ini yang kaya. Peti mati itu untuk apa juga? Nggak ada fungsinya, itu kan untuk, ya gengsi-gengsian lah kalau kita bilang. Ujung-ujungnya kan untuk menunjukkan siapa lebih kaya. Kalau mendiang ini kaya, mendiang ini nggak kaya. Untuk apa? Kalau kita mau pikir. Nah, ini beda dengan Islam. Kalau di Islam, barang-barang peninggalan mendiang, itu kalau bisa dipakai. Ya, dipakai oleh orang lain. Kalau yang bisa dipakai sama anggota keluarga, contoh jam, ya, mobilnya, terus harta bendanya, cincinnya, itu mungkin dipakai sama keluarga. Tapi misalnya sepatu, nggak cocok sama ukuran anggota keluarga, sumbangkan kasih orang.
Kenapa? Supaya nanti hisapnya lebih gampang, lebih cepat. Karena harta benda kita itu kan akan jadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Akan dihisap. Jadi kalau bisa disumbangkan ke orang lain, berguna bagi orang lain, jadi amal pahala. Betul tidak? Si mendiang, almarhum ya, sorry. Kalau di muslim almarhum punya barang, baju banyak. Udah sumbangkan kasih orang yang membutuhkan. Malah itu jadi pahala buat almarhum. Di Islam jelas panduannya. Karena mau sekaya apapun kamu, meninggal, ya udah tinggalin semua. Tinggalin semua, nggak ada istilahnya, wah dia orang kaya gini, sama semua statusnya. Sama. Cuman, ya kuburan sekecil itu teman-teman. Nggak ada karena lebih kaya kuburannya, wah raksasa gitu, kita nggak gitu. Itulah luar biasanya Islam, karena memang panduannya jelas. Ya, panduan di Islam itu jelas. Nggak ada yang kubur-kuburkan dengan barang-barang harta bendanya, begini-begini. Nggak ada teman-teman. Di Islam kita nggak pernah dengar orang ribut lantaran ini barang boleh masuk, nggak boleh masuk. Nggak ada. Nah, inilah indahnya Islam. Ya, nggak ada perlu ribut yang ginian. Nggak ada drama-drama gini. Kalau di sebelah, mohon maaf, kita saksikan kan? Kita saksikan gara-gara ini ribut. Bahkan saya pernah lihat berita gara-gara masalah ini teman-teman, babi. Jadi persembahan babi, ternyata yang meninggal Advent. Yang datang teman-temannya Advent, tapi keluarga dari mendiang bukan Advent, jadi dia ada babinya. Wah, ribut gara-gara babi. Gara-gara makanan yang disajikan itu bisa ribut juga. Bayangkan gitu. Apaan makanan ribut, masalah barang ini pun ribut, cara pemakaman ribut. Wah, banyak kali ributnya. Udah meninggal aja pusing. Ini beda dengan Islam. Islam dari lahir sampai meninggal panduannya lengkap. Lengkap, jelas, dan nggak memusingkan. Clear. Ya, sangat jelas. Nah, jadi ini jadi bahan renungan kita. Dan sekali lagi, ya setiap orang punya pertimbangannya. Kalau pendeta tersebut kan karena memang dia menjalankan ADRT. Dia nggak mau salah juga gitu kan. Nggak mau disalahkan juga sama sinode nanti. Nggak mau disalahkan sama gereja. Sedangkan keluarga merasa, ini pendeta kita udah lagi bersedih, lagi berkabung, minta tolong masukin ini aja pun ditolak-tolak gitu kan, emosinya kepancing. Karena orang lagi kondisi seperti itu pasti emosi meledak-ledak. Apalagi anaknya gitu kan. Ini pendeta merajuk-merajuk pula. Apa-apaan nih gitu kan. Keluarga tuh lagi udah penat kepalanya teman-teman. Udah penat pasti. Dan buat Mikana, nggak ngerti apapun, belajar dulu. Jangan sotoy. Jangan sotoy. Anda nggak tahu apapun teman-teman. Mikana ini nggak ngerti apa-apa. Udah pengajarannya sesat menurut Melatok dan menurut Estrasoru dan menurut polisi-polisi Trinitas ya, sapam-sapam Trinitas, bahwa oneness sesat. Mikana pengajar sesat. Bahkan dipanggil nenek. Nenek ya. Belajar dulu. Jangan cuman koar-koar tapi nggak ngerti apa-apa. Nah, ini pesan khusus untuk Mikana. Karena saya kasihan dengan orang seperti Mikana. Saya benar kasihan dengan orang seperti itu. Nggak ngerti apapun, tapi sok tahu. Memalukan. Yang lebih lucu, ada pula pengikutnya gitu. Ya, ada pula. Tapi memang orang sebodoh-bodoh apapun ya, tetap akan ada yang ngikuti dia. Artinya apa? Ya sebodoh-bodohnya dia, tetap akan ada yang lebih bodoh. Sepintar-pintarnya kamu, akan ada orang yang lebih pintar dari kamu, kan gitu. Setinggi-tingginya langit, masih ada langit. Begitu juga ke bawah. Sebodoh-bodohnya dia, masih ada juga yang lebih bodoh dari dia, yang akan ikuti dia. Memang kacau. Memang kacau ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Kita akan terus bersuara untuk melawan kebodohan-kebodohan yang terus disiarkan oleh Polikarpus. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.